Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Setelah lama tidak berjumpa karena mungkin ada kesibukan tertentu ya, pada kesempatan kali ini saya mau kembali sharing atau mungkin berbagi informasi kesehatan ya tentang apa ya yang enak dibahas ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita coba ngebahas mengenai obat hipertensi dulu deh. Karena kebetulan dari keluarga juga ada yang hipertensi dan saya seringkali mengucapkan bahwa obat hipertensi ini harus rutin dan harus disiplin untuk diminum. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu hipertensi atau peningkatan tekanan darah dalam batas tertentu ya, baik itu pada orang dewasa atau mungkin pada kondisi tertentu pada anak-anak ya. Batas dari hipertensi ini sebenarnya berbeda-beda dan biasanya yang menentukan itu memang tetap dari dokter atau klinisi. Dan untuk masalah obat hipertensi ini menjadi sebuah masalah yang klasik ya, karena memang hipertensi ini adalah penyakit kronis. Jadi banyak orang yang mungkin ngerasa bosan ya untuk mengkonsumsi obat hipertensi. Terus abis itu yang sering ditemuin itu juga orang yang sudah dinyatakan hipertensi, sudah minum obat anti hipertensi atau darah tinggi ya, obat anti darah tinggi, itu ketika sudah mengkonsumsi sekian waktu dan ngerasa sehat, dia menghentikan sendiri obat hipertensi. Maka kalau misalnya kondisinya seperti itu, boleh nggak sih untuk dihentikan sendiri atau mungkin mengubah ke kondisi obat-obatan herbal, obat-obatan alternatif? Jadi jawabannya seperti ini. Kalau misalnya obat atau penanganan dari hipertensi, memang yang pertama adalah mengubah gaya hidup. Ya, jadi ketika darah tinggi ini sudah ditentukan, maka alternatif yang pertama jika memungkinkan dan juga memang biasanya disarankan dari dokter dan klinisi adalah mengubah gaya hidup. Pertama, yang paling utama itu biasanya menurunkan berat badan karena hipertensi ini banyak berhubungan dengan kondisi berat badan berlebih. Kedua, aktivitas fisik atau mungkin kalau bisa sampai olahraga yang teratur dan juga kondisi perubahan dari konsumsi. Yang tentu saja yang pasti kita semua tahu obat hipertensi sebaiknya atau mungkin orang-orang yang mengalami hipertensi itu biasanya mengurangi kadar asupan garam dan juga mungkin beberapa perasa-perasa lain yang mungkin tanpa kita sadari itu mengandung garam, seperti contohnya kayak saus ya, kecap, habis itu perasa makanan, mecin-mecinan itu juga merupakan bahan makanan yang sebaiknya dikontrol atau dikurangi. Memang mungkin rasanya jadi tidak enak, tetapi hal tersebut adalah alternatif pertama sebelum memulai obat hipertensi. Biasanya pengubahan gaya hidup ini diberikan atau mungkin dilakukan sekian waktu, baik itu 2 minggu, 1 bulan. Nah, terus abis itu bagi yang sudah dinyatakan hipertensi, jangan juga terlena sehingga menyebabkan dia tidak mau memeriksakan darahnya atau mungkin tidak mau memeriksakan kondisi tubuhnya. Karena sesungguhnya pengobatan anti hipertensi ini adalah buat kalian sendiri, bukan buat dokter, bukan buat apoteker, bukan buat perawat ya. Jadi ini sedikit nasihat untuk yang sebelumnya sudah terdeteksi hipertensi, maka lakukanlah pengobatan sebagaimana pengobatan ini untuk diri kalian sendiri. Karena seperti yang sudah-sudah ya yang saya dapatkan, mereka banyak yang terlena dan banyak yang menjadi denial atau mungkin merasa menolak ya untuk dinyatakan punya hipertensi. Jadi kalau misalnya kondisi ini memang hipertensi itu banyak dalam kondisi awal-awal itu tidak memiliki gejala sama sekali ya. Jadi apalagi buat mereka yang sudah terbiasa dengan darah yang tinggi, itu mungkin saja di angka tekanan darah 140, 150 itu tidak merasakan apa-apa. Tetapi kondisi tersebut juga bukan kondisi yang bisa dianggap baik-baik saja. Jadi kalau misalnya namanya obat hipertensi, ketika nanti perubahan gaya hidup tidak berhasil untuk menurunkan
tekanan darah secara rata-rata, maka obat hipertensi adalah obat yang sifatnya mengkontrol, ya. Jadi obat hipertensi itu bukan untuk menyembuhkan secara khusus, ya, tetapi obat hipertensi ini biasanya digunakan untuk mengkontrol. Gimana caranya? Tekanan darah yang ada di dalam tubuh itu harus berada dalam titik yang optimal dan tidak berada dalam kondisi tinggi secara berkelamaan. Karena apa? Karena mungkin pada awal-awal penderita hipertensi itu tidak merasakan apa-apa, tetapi banyak sekali ancaman yang bisa terjadi jika orang yang memiliki tekanan darah yang tinggi itu dibiarkan. Seperti contohnya, kalau misalnya hipertensi dibiarkan berkelanjutan, itu bisa menyebabkan masalah di bagian otak. Contohnya stroke, ya. Terus habis itu juga bisa menjadikan faktor resiko dari terjadinya demensia. Pada mata bisa menyebabkan kondisi kelainan, ya, baik itu kebutaan atau mungkin ada masalah seperti glukoma dan lain sebagainya. Pada bagian jantung, ya, itu juga bisa menyebabkan kondisi permasalahan seperti menjadi faktor resiko terjadinya stroke, ya. Habis itu menjadi jantungnya karena tekanan darahnya tinggi secara berkelamaan, itu bisa menjadi membuat jantung membesar, ya, membengkak, atau mungkin ada beberapa mekanisme tubuh yang mau nggak mau itu terjadi karena kondisi tekanan darah yang tinggi secara kronis atau berkelanjutan dan berkelamaan tanpa dilakukan penanganan. Begitu juga pada kondisi lain, seperti contohnya di organ ginjal, tekanan darah tinggi yang berkelanjutan bisa menyebabkan kondisi masalah pada ginjal, kerusakan pada ginjal. Terus habis itu juga bagi wanita, ya, di usia produktif atau mungkin yang ingin berencana untuk memiliki momongan, ya, tekanan darah yang tidak terkontrol itu juga bisa menjadi ancaman terjadinya masalah pada kehamilan dan juga pada janin, ya, baik itu mungkin preeklamsi atau mungkin masalah hipertensi dalam kehamilan atau hipertensi gestasional. Jadi mungkin bagi siapapun yang menonton video ini, baik itu untuk diri sendiri, ya, atau mungkin ingin menyampaikan kepada orang lain, itu saya persilahkan. Dan mungkin kembali lagi yang harus menjadi prinsip dasar dari video ini adalah kami ingin mengingatkan bahwa segala bentuk pengobatan, segala bentuk usaha untuk mencegah hipertensi yang berlebihan itu adalah untuk diri sendiri, ya, untuk penderita itu sendiri. Jadi janganlah kita terlena, janganlah menjadi denial atau mungkin menjadi tidak menerima kondisi tersebut. Karena kalau misalnya dibiarkan, mungkin sehari dua hari tidak ada masalah, tetapi kedepannya kesehatan ini pun akan mengganggu diri kalian sendiri. Ya, mungkin nggak banyak yang bisa disampaikan, dan juga hal tersebut sifatnya nasihat, dan juga ini adalah merupakan sharing aja, ya. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang mungkin tidak menerima atau mungkin ada informasi lain dan juga mungkin ada sebuah sanggahan, itu dipersilahkan, karena tentu saja ilmu kedokteran ini selalu berkembang dan mungkin Anda akan ada yang lebih tahu dari saya, dan juga silahkan kita diskusikan yang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya, dan juga bisa memberikan barokah. Semoga sehat selalu.